Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, seorang pria di Lombok Tengah korban begal tapi ditetapkan menjadi tersangka karena membela diri. Warga pun berbondong-bondong mendatangi kantor Polres Lombok Tengah meminta tersangka dibebaskan. Masa menuntut keputusan dari polisi 1 kali 24 jam. MR alias Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka setelah membela diri dari aksi begal di Desa Ganti, Lombok Tengah pada Minggu 10 April 2022. Ia melawan 4 orang begal yang menghadangnya dan terlibat duel menggunakan senjata tajam. 2 orang pelaku begal tewas di tangan Amak Sinta, sementara yang lainnya kabur. Keluarga korban tewas kemudian melaporkan Amak ke polisi, sehingga polisi menangkap dan menetapkan Amak Sinta sebagai tersangka. Warga yang mendukung Amak Sinta kemudian berunjuk rasa di Polres Lombok Tengah. Masa aksi meminta Polres Lombok Tengah memberikan keputusan 1 kali 24 jam terkait kasus Amak Sinta. Apakah Amak Sinta akan dibebaskan atau justru mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri Praia? Koordinator lapangan aksi bela Amak Sinta Nasrullah SH meminta Polres Lombok Tengah secepatnya memberikan keputusan terbaik. Aksi tersebut berlangsung dengan damai. Mereka secara bergantian melakukan orasi terkait tuntutan utama mereka membebaskan Amak Sinta dari jeratan hukum. Mewakili seluruh pendemo, seluruh aliansi aksi akan terus mengawal sampai Amak Sinta mendapat keadilan. Terkait tuntutan ini, Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali terkait kasus yang menimpa Amak Sinta ini. Terakhir ini Pak. Berita kedua, sebuah video yang menggambarkan beberapa mahasiswa diduga paksa ajak mahasiswa lainnya tengah belajar untuk ikut unjuk rasa viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo, diketahui kejadian tersebut terjadi di kota Gorontalo. Dalam video yang beredar memperlihatkan segerombolan mahasiswa bersorak membawa atribut untuk demo, mencoba memaksa masuk ke dalam kelas yang sedang belajar. Di sana terlihat seorang dosen mengenakan kemeja putih, nampak berusaha pasang badan menutup pintu guna menghalangi para mahasiswa yang hendak mengajak temannya untuk unjuk rasa. Dosen dan para mahasiswa itu sempat bersitegang sampai akhirnya sang dosen terlihat tak kuasa menahan ramainya mahasiswa beralma mater biru yang menerobos masuk ke dalam kelasnya. Sejumlah mahasiswa itu nampak menggebrak meja hingga bersorak kencang menggunakan toa, menyuruh mahasiswa lain untuk keluar kelas. Sontak saja mahasiswa yang berada dalam kelas dan tengah belajar tersebut terlihat kaget karena takut hingga bubar dari kelas. Berita ketiga, diduga kebakaran Tunjungan Plaza 5 Surabaya berasal dari gerai restoran makanan cepat saji pada Rabu 13 April 2022 petang. Sempat terdengar ledakan saat kebakaran di mal yang berlokasi di Jalan Embong, Malang, Tegal Sari tersebut. Seorang warga, Frederico, sempat mendengar 2 kali ledakan layaknya petasan. Frederico juga menduga sumber ledakan itu berasal dari area dapur. Namun Frederico tidak tahu secara pasti bersumber dari perkakas semacam apa ledakan tersebut. Berita keempat, warga kampung Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau, dihebohkan dengan kemunculan harimau Sumatera pada Selasa 12 April 2022. Hewan bernama latin Panthera tigris tersebut terlihat oleh warga masuk ke wilayah permukiman. Camat Sungai Mandau Yuda Rajasa membenarkan peristiwa tersebut. Sejak bergulirnya informasi itu, warga setempat takut keluar rumah apalagi turun ke ladang hingga Rabu 13 April 2022 ini. Ia mengatakan dalam rekaman video itu terlihat harimau masuk di pemukiman penduduk dan mengelilingi rumah seorang warga bernama Marlon Tamba, tepatnya di RT 04 RW 03 Dusun 2 Tasik Betung. Yuda mengatakan pihaknya sudah menghubungi pihak BBKSDA Riau terkait munculnya harimau di permukiman warga. Yuda mengimbau agar masyarakat tidak keluar rumah hingga situasi sudah aman. Yuda mengatakan kampung Tasik Betung ini merupakan kampung perbatasan antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Bengkalis. Kampung tersebut juga merupakan berbatas dengan kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil. Diketahui kampung Tasik Betung berbatasan dengan Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pada desa tersebut beberapa hari yang lalu terjadi kejadian harimau memangsa manusia hingga tewas. Berita kelima, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memutuskan bahwa hak perwalian Galaskai jatuh ke tangan Haji Faisal selaku penggugat.
Dengan begitu, Haji Faisal kedepannya berencana akan memulihkan nama baik sang cucu. Hal ini dilakukan Haji Faisal sebab selama rangkaian persidangan hak perwalian Galaskai muncul beberapa statement miring. Seperti diantaranya yaitu mendiang Vanessa Angel baru menikah dengan Bibi Ardiansyah setelah hamil. Bahkan ada pun yang meragukan Galaskai anak kandung Bibi Ardiansyah. Faisal dan istri Dewi mengajukan gugatan hak perwalian Galaskai terhadap Dodi Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada akhir 2021 lalu. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Proses persidangan pun sudah bergulir sejak 15 Desember 2021 hingga 13 April 2022. Hasilnya hak perwalian Galaskai dimenangkan oleh Haji Faisal selaku penggugat. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.